Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine seperti janjiku tadi. Ya, dan ini untuk Juni 2023. Ya, jadi bisa nggak pas sesuai sama kamu. Jadi kalau nggak pas ya udah, nggak usah dipaksakan. Jadi bagi kalian yang tonton labu, kenapa sih nggak tahu diam? Kenapa kok aku kan ibaratnya meramal memprediksi, tapi kenapa aku bilang kalau nggak pas nggak sesuai itu jangan dipaksakan, karena ya ini adalah pembacaan general gitu, pembacaan yang umum untuk banyak orang yang tonton gitu ya. Walaupun yang komen sedikit, aku yakin yang tonton lebih daripada yang komen. Kenapa? Karena banyak pasti yang nggak terlalu suka komen, karena aku sendiri juga nggak suka komen di video yang aku suka tonton. Kenapa kayak gitu? Karena aku belajar mengerti terkadang pembacaan itu bisa benar, bisa aja pas banget, tapi ego seseorang itu bisa kena. Sorry pada noise ya. Ego seseorang ngerasa nggak mungkin dan dia terlalu terbawa sama pemikiran dia, emosi dia, jadi dia nggak terima hasil apapun. Padahal mungkin aja itu energinya belum kebaca di dia, tapi terjadinya nanti sih. Dan aku nggak mau memaksakan untuk pas saat itu juga, karena ya aku nggak mau untuk menjadi seseorang yang nggak real, nggak nyata sih. So kita lihat oracle-nya. Dan kalau kamu ingin konseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Setara fertility, energi yang bagus, dimana untuk divine masculine kali ini energi tentang kehadirannya, kreativitas baru, cinta yang baru hadir lagi dalam hidup dia. Dalam artian di sini aku ngerasain dia baru merasakan apa itu cinta. Dia merasakan cinta itu bukan hanya tentang keuangan, karir, dan juga harus memiliki satu sama lain atau keegoisan. Dia menyadari cinta yang selama ini dia punya udah ada dalam hidup dia, dan dia udah sia-siakan karena dia memikirkan diri dia sendiri, sensitivitasnya diri dia sendiri ya. Sacred space Nemetona, create an altar of visit. Dan Diana fokus intention, dimana fokus dia kemana, tapi harapan dia kemana sih. Dia menyadari dia fokusnya kepada kamu, tapi yang dia lakukan justru meninggalkan divine feminine. Dia sadar itu, dia ngerasain dia udah menemukan real kebahagiaan yang dia cari, cuman dia terlalu sibuk memikirkan keegoisannya juga. Sorry for the noise ya. Egoismenya, selfish, harapan dia yang berlebihan, jadi dia nggak melihat secara jelas ya, labu kehidupan dia seperti apa. Dia terlalu fokus tentang cinta dan kasih sayang yang ya harusnya gini, harus gitu, padahal enggak. Dan di sini juga aku ngeliat dia fokus keuangan, ke karir, dan membuat dia nggak menemukan apa itu cinta, apa itu kasih sayang saat masa sekarang. Walaupun aku ngerasain ada energi karmik, ada energi orang lain. Di sini aku ngerasain dia berusaha untuk jatuh cinta atau dekat dengan seseorang yang dipilih orang tuanya, atau yang dia rasa yang easy buat dia. Easy maksudnya yang bisa dia raih dengan mudah aja gitu. Maksudnya ya orang yang menerima dia tanpa dia perlu berusaha lebih, dan dia mengubah diri dia sendiri. Sedangkan kalau sama kamu divine feminine, dia harus berubah ke arah yang jauh lebih baik, spiritual, dan dia nggak mau. Dia nggak bisa vulnerable, dia nggak bisa vulnerable, dia nggak bisa jadi yang diri dia mau. Dia nggak mau jadi yang diri dia mau, karena dia takut dia menjadi lemah, dan dia nggak mau untuk terlihat lemah ya. Dan kalau dia menyerah, dia takut kamu akan nyakitin, ngecewain dia. Dia takut kamu bakal ninggalin dia duluan sebelum dia ninggalin kamu sih. Jadi di sini ada energi dia kembali ke kamu kemarin
ataupun sebelumnya terakhir, karena dia ingin mempersiapkan diri agar dia yang ninggalin kamu, bukan kamu yang ninggalin dia. Karena kalau kamu yang ninggalin dia, dia akan sangat sakit ya. Jadi kemarin dia mendekati kamu, dekat dan ingin disayangin banget, pokoknya merasakan cinta itu untuk dia, persiapan dia untuk ninggalin kamu. Karena jujur dia ngerasakan cinta dan kasih sayang hanya dari kamu, dia nggak ngerasakan itu dari orang lain ataupun keluarganya dia. Dan dia menyerah sudah dalam keadaan, dalam hidup, dalam cintanya dia, ya. Dia sekarang lebih memilih logika, dan justru buat dia makin sakit saat dia melihat kamu mampu tanpa dia. Apalagi nanti aku melihat sebagian dari kalian memang memilih orang lain, dan dia melihat kamu bersama orang lain, di situ dia makin gak fokus ya. Jadi saat di awal-awal dia sangat-sangat bangga, enjoy dia ninggalin kamu gitu, karena dia punya cinta dan kasih sayang. Oke, tapi makin lama dia bukan baru sih, dia menyadari it's the biggest mistake yang pernah dia buat. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Dia nggak pernah saying sorry, dan dia nggak minta maaf sama kamu. Dan sebagian dari kalian memilih orang baru, dia akan melihat kamu bisa tanpa dia, itu benar-benar buat mereka nggak bisa hidup dengan nyaman ya. Kamu ngerasa kok bisa gitu ya, kok bisa kamu pergi ninggalin dia, nggak butuh dia lagi, kamu bahagia tanpa dia, sedangkan dia berusaha mati-matian melupakan kamu sampai sekarang, dia nggak bisa ya. Sedangkan kamu mungkin udah bahagia atau bersama orang yang baru. Jadi ada sedikit energi envy, cemburu ya, akan yang terjadi, akan semua hal ini yang terjadi dalam hidup kamu. Dan ada energi dia tidak menerima kalau kamu bahagia tanpa dia. Dia mau marah tapi dia tahu dia nggak bisa, karena kesalahan ada di dalam diri dia. Dia yang membiarkan kamu bisa hidup sendiri tanpa dia. Kita lihat love oracle-nya. Love yourself sih, saat dia melihat kamu mencintai dan menyayangi dia lebih daripada trust. Kamu bahagia dengan diri kamu sendiri, kamu percaya kalau hidup kamu bisa jauh lebih baik. Di situ dia ngeliat ternyata kamu layak dicintai, layak disayangi, dan dia bukan orang yang layak untuk kamu. Wedding. Aku melihat kemungkinan besar dia udah membayangkan pernikahan kamu dengan orang lain, liburan kamu dengan orang lain, saking overthinkingnya dia ya. Dan bayangkan anak-anak yang akan kalian punya, ya ampun, dan karir dan keuangan kamu yang akan sangat membahagiakan. Justru dia yang malah ibaratnya sih gak bisa mengontrol diri dia ya. Energi dia ingin tahu segalanya tentang kamu ya, menerka-nerka. Ibaratnya kalau bisa dia ingin meramal kamu ngapain ke depannya, sama siapa, anakmu berapa gitu sih, energinya kayak gitu ya. Dan ini buat dia sakit, buat dia kecewa saat dia menyadari kamu nggak lagi dalam kontrolnya dia, dan dia ngerasa kamu udah nggak mencintai dia lagi. Dan which is yes, aku ngerasain cinta dalam bentuk egoisme sudah nggak ada lagi dalam diri kamu, divine feminine. Udah lelah, udah capek berjuang sendirian ya. Kamu ingin tenang, bahagia, setidaknya untuk nggak berada dalam kesakitan lagi sih ya. Ini ketakutan terbesar dia, dan dia ngerasa ini akan terjadi sesegera mungkin, dan sesegera itulah dia harus pergi menjauh, sesegera itulah dia harus menghindarkan diri dia. Tapi aku melihat, apalagi kalau kamu sampai menikah atau bersama orang lain, dia adalah orang yang paling kepo, dan aku ngerasain dia bisa hadir dalam pernikahan kamu. Dia ada di situ, dia ingin melihat, karena dia saking keponya, karena memang dia nggak pernah benar-benar melepaskan kamu. Ada energi dalam dia bilang, kamu kan janji untuk sayang sama aku selamanya, kenapa kamu sama orang lain? Kamu udah berjanji untuk nggak ninggalin aku, kenapa kamu sama orang lain? Justru dia yang merasa kayak gitu, padahal dia yang meninggalkan kamu duluan, padahal dia yang membuat keadaan seperti ini
dan dia berusaha menjadikan diri dia victim atau korban dari hubungan ini, ya hanya karena kamu bisa bangkit sih. Hati-hati terjebak akan energi ini, jadi dia bisa datang dan kembali karena dia takut kamu bersama orang yang lebih baik dan lebih pantas daripada dia, gitu ya. Energi kamu yang sekarang diam, tenang aja, ini lebih baik ya, untuk enggak harus gini harus gitu ya, kamu tahu harus gimana dalam hidup, ya udah gitu. Dan justru ya cinta dan kasih sayang yang terbaik baru hadir untuk kamu, divine feminine, dan aku happy sekali energinya, dan kamu akan sangat enjoy, bahagia, energi yang ikhlas banget tentang apa yang terjadi semua dalam hidup kamu ya. Aku harap kamu bisa untuk memahami ini semua terjadi saat kamu lepaskan semuanya, sakitan, kecewaan, ya harapan. Ya mungkin kamu ngerasa, terus aku harus ngapain kak, kalau aku nggak boleh berharap. Ya hanya kamu perlu untuk kembali ke dalam diri kamu sendiri, spiritualitas kamu. Dengan begitu kamu akan tahu harus ngapain. Karena sembari kamu selalu mengharapkan, itu adalah tempat untuk kita memberikan diri kita untuk jatuh di lubang yang sama lagi. Jadi bahkan ini bisa terjadi lagi, terutama untuk kamu yang masih ada energi tidak terima di family. Tapi kalau udah, energinya akan seperti ini. Kuat banget energi pernikahan bagi kamu. Aku harap ini memang yang kamu inginkan dan kamu harapkan, dan ini memang buat kamu bahagia, so aku harap ini resonate. Jadi kamu bisa melihat inilah tujuan yang terjadi, kenapa ada energi twin flames dalam hidup kamu, untuk menyadarkan ya, cinta dan kasih sayang tidak seperti yang kita kira sebelumnya. Ini adalah cinta, kasih sayang yang real, yang Tuhan kasih lihat ke kamu ya. Dan mungkin kamu pernah berdoa, aduh Tuhan ya, aku pengen cinta sejati yang real dan nyata gitu, dan Tuhan kasih kamu energi ini, kasih lihat ini loh yang kamu mau. Tapi ternyata cinta yang real dan nyata bukanlah cinta yang berbentuk komitmen dan egoisme, cinta yang bahkan mungkin gak ada jaminan, dan bahkan mungkin gak akan bisa bersama karena cinta yang real sejati bukan tentang penyatuan jiwa ya, bukan juga penyatuan fisik, namun menyadari kalau kalian adalah satu. Jadi kalian gak perlu untuk bersatu satu jiwanya, no, karena kalian udah satu jiwanya dari awal ya. Kalian gak perlu untuk salah satu yang lain untuk memvalidasi gitu, untuk mengkonfirmasi kalau ini adalah cinta dan kasih sayang ya. Dia hanya men-trigger, namun kamu menemukannya dalam diri kamu sendiri. That's the key. Okay, so that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya, divine, feminine, masculine.